Kami persilahkan Pak Ahmad Ansori, mantan Direktur Jamsostek sekaligus mantan anggota DJSN yang juga sama-sama dulu ikut mengatasi persoalan defisit BPJS Kesehatan dan banyak tahu soal program JKN. Kami persilahkan Pak Ansori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Prof. Gufron beserta jajaran direksi, demikian juga Dewan Pengawas, Ibu dan Bapak, para pakar, serta peserta webinar yang saya hormati. Yang pertama, selain ucapan selamat, saya kira saya juga mengapresiasi kegiatan ini. BPJS Kesehatan mendengar cara cerdas dari Prof. Gufron dan tim untuk mengkomunikasikan persiapan BPJS Kesehatan dan JKN yang lebih baik. Sesuai dengan temanya, saya membuat spesifiknya adalah tantangan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Ini didasari pemikiran bahwa, Ibu Bapak sekalian, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja selain menghimpun berbagai peraturan perundangan, tetapi secara spesifik menyangkut atau dominan pada bidang ketenagakerjaan. Dan ini berdampak kepada penyelenggaraan jaminan sosial nasional, tidak terkecuali jaminan kesehatan. Khususnya karena ada kebijakan tentang pengupahan dan hubungan kerja. Kemudian kita ketahui bahwa pandemi, ada kebijakan PSBB yang mengakibatkan penurunan produksi. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa pakar tentang tekanan ekonomi di dunia usaha. Ini berkemungkinan akan masih panjang dampaknya dan tidak bisa dihindari, akan berdampak kepada atau kebutuhan pengaturan yang spesifik respon dari BPJS, baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan. Untuk itu ada 3 pertanyaan. Bagaimana hubungan kerja dan sistem pengupahan yang berubah ini, hubungannya atau kaitannya dengan JKN. Kemudian dampak langsung secara spesifik program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang diatur di dalam PP 37 2021. Dan yang terakhir tentang apakah peluang untuk penguatan kesinambungan ini. Berikutnya tolong materinya, saya tidak share, tadi sudah saya kirimkan kepada panitia. Dilihat dari struktur jumlah tenaga kerja, Prof. Gufron, Ibu dan Bapak sekalian, ini tidak saya update karena belakangan ini angka-angka jumlah tenaga kerja berubah sangat cepat, tetapi yang pasti jumlah atau komposisi pada sektor informal ini meningkat. Bukan hanya 57,27% seperti di tahun 2019, tetapi sudah meningkat jauh lebih tinggi lagi dengan berubahnya hubungan kerja dan tekanan ekonomi pada berbagai industri. Apa intinya perubahan hubungan kerja yang dimaksud? Ini adalah dimungkinkannya alih daya itu tidak hanya pada pekerjaan-pekerjaan penunjang. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, perubahan hubungan kerja ini, saya bahkan melihat ada penawaran untuk kontrak kerja 10 jam untuk 1 bulan. Ini untuk HR management yang membawahi beberapa negara. Bayangkan bagaimana JKN, sistem ini bisa mengcapture peserta dengan jam kerja selama 1 bulan hanya 10 jam. Bagaimana dengan upahnya? Kemudian yang kedua, ada hal yang spesifik juga dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu perlakuan khusus kepada usaha mikro dan kecil, UMK atau UKM. Nah, spesifiknya di mana? Ada kelonggaran dari sistem pengupahan. Di sini disebutkan di PP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja bahwa dimungkinkan untuk UKM itu upahnya itu pada 50% rata-rata konsumsi. Nah, artinya
kebijakan yang selama ini ditempuh oleh BPJS tentang upah minimum provinsi ini akan menghadapi tantangan karena orientasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini juga perlindungan kepada tenaga kerja. Berikutnya, tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Program jaminan kehilangan pekerjaan yang sudah secara hukum dimulai pada bulan Februari yang lalu, mengatur juga tugas-tugas kepada BPJS Kesehatan, yaitu apa yang disebut di pasal 48 di PP 37 itu, yaitu ada penugasan kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan apa yang disebut oleh PP itu integrasi data kepesertaan JKP. Jadi singkat cerita, program jaminan kehilangan pekerjaan ini mempersyaratkan salah satu syaratnya untuk pekerja bisa mengakses hak jaminan sosial berbentuk jaminan kehilangan pekerjaan adalah yang bersangkutan harus peserta JKN aktif atau tertib. Nah, ini pasti berdampak pada penguatan di satu sisi, artinya menjadi pendorong bagi industri pada pekerja untuk memastikan dia terdaftar, sehingga tidak kehilangan akses untuk memperoleh JKP. Tapi di sisi lain, kalau misalnya terkendala hak JKP-nya karena ada masalah dengan kepesertaan JKN, ini tidak bisa tidak akan membawa serta secara negatif kepada BPJS Kesehatan, atau setidak-tidaknya diperlukan argumentasi tertentu. Nah, yang terakhir tentang pengelolaan isu strategis. Ibu dan Bapak sekalian, pagi ini saya melihat satu tulisan di Twitter yang cukup trending menurut saya, yang isinya sebetulnya sampah, yaitu ada pengguna Twitter yang men-tweet tentang ditolak rumah sakit, bocah pengguna BPJS ini menghembuskan napas terakhir. Pagi saya buka, dari tadi malam dia itu baru 909, kemudian ada yang menyatakan suka juga 2000 sekian. Tapi kalau kita lihat sekarang, itu yang retweet itu sudah lebih dari 1.800 dan lebih dari 3.500 memberikan tanda suka dengan tulisan ini. Di dalamnya ada dua catatan penting saya. BPJS Kesehatan merespon sepertinya ini bahasa automatic answering gitu ya, yang mengatakan bahwa salam sehat Bapak Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu begitu. Padahal mesti boleh saja, tetapi di dalam sekian banyak yang memberi komen, itu hanya dua, dan itu belum ada dari BPJS Kesehatan yang mengatakan bahwa itu berita tahun 2016 gitu. Nah, maksud saya ini adalah fakta yang nyata sekali bahwa pengelolaan komunikasi itu perlu dilakukan secara cermat. Nah, oleh sebab itu dari 3 poin tadi, Ibu dan Bapak sekalian, Pak Dirut yang saya hormati, saya menyampaikan 6 poin. Yang pertama, penguatan sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini dituntut lebih besar dan saya kira sudah menjadi komitmen direksi, dan semoga terhindar dari kejadian yang tidak baik di masa lalu, di mana komunikasi antar dua BPJS ini, saya ingin jujur katakan, ini tidak berkontribusi positif gitu ya, lebih baik terang-terangan begitu daripada basa-basi. Kemudian petakan kebutuhan spesifik untuk memaksimalkan kepesertaan sektor PPU, khususnya UKM. Pak Mahlil, ini saya pikir bagian dari yang ditulis dulu oleh Pak Mahlil dalam peta masalah ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan produktivitas sinergi kelembagaan dunia usaha, serikat pekerja, serikat buruh. Hari ini awal yang baik berbicara dengan para serikat pekerja, serikat buruh, dan ini perlu dikomunikasikan. Pelibatan peran dari Dewan Pengawas unsur pemberi kerja dan pekerja, saya kira perlu disusun secara lebih proporsional. Jangan sampai nanti perannya kurang terdengar sehingga seolah-olah tidak ada wakil dari pengusaha, wakil dari pemberi kerja.
padahal pasti kegiatan mereka ada dan sangat penting. Kemudian yang keempat, mekanisme iuran yang ramah UKM. Nah, UKM ini kan kita tahu Tengah menit lagi Pak, waktunya siap. Sudah lewat. UKM ini kita ketahui tidak memungkinkan untuk selalu tercukupi pembiayaan sewaktu-waktu. Tapi kalau secara harian atau mingguan mereka bisa. Kemudian yang kelima, advokasi pelayanan yang berkualitas, dan yang terakhir, aktivasi peran asosiasi jurnalis. Saya menemui beberapa teman-teman jurnalis yang mereka sangat kuat membela JKN dan BPJS karena mereka tahu gitu. Tetapi populasinya sedikit. Pak Mahlil, kita ingat tahun 2016 itu sekitar bulan 11 membuat grup WA penggiat ya, jurnalis penggiat JKN. Itu perlu dikembangkan hal semacam itu merata seluruh Indonesia. Saya kira demikian Pak Mundi, Prof. Gufron dan Pak Mahlil, Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih untuk kesempatan sharing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansori.